Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau penolongku. Penolongku, Kau setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nehemia pasal 2. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih
yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda." Lalu sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya
telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, diceritakan di bagian perikop pertama ketika Raja Artasasta melihat wajah Nehemia, ia pun bertanya, mengapa Nehemia bermuka muram? Lalu Nehemia menyampaikan apa yang dirasakannya. Menariknya, tak kala raja bertanya apa yang Nehemia inginkan, Nehemia tidak terburu-buru menjawab. Ia berdoa dalam hati sebelum ia menjawab jawabannya. Nehemia sadar bahwa kekuatannya bukan terletak pada dirinya, melainkan hanya kepada Allah. Oleh sebab itu Nehemia tahu dan bersungguh-sungguh mengakui bahwa keputusan raja yang mengabulkan permintaannya untuk pulang ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, semata-mata adalah karena kemurahan Allah yang melindunginya. Poin inilah yang kita ambil dari kisah perikop ini, yaitu kekuatan batin yang Nehemia miliki. Kekuatan itu terlihat ketika ia berdialog dalam sunyi, tanpa berkata-kata dengan Tuhan. Dalam doanya, dalam batinnya, ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawabnya. Ini hal yang luar biasa. Rindukan yang demikian Bapak Ibu, memiliki kekuatan batin seperti Nehemia. Doanya dalam hati didengar Tuhan dan dijawabnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimiliki Nehemia adalah kekuatan dalam perencanaan. Setelah Nehemia mendapat izin dari raja, ia pun pergi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, kemudian Nehemia membuat perhitungan atas segala sesuatu. Ia mengaturnya dengan seksama, sehingga semua terencana rapi dan dijalankan dengan tenang, tetapi penuh perhitungan. Ia tidak sesumbar dan tidak berbuat serampangan. Bahkan ia terlebih dahulu melakukan survei untuk mendapatkan data-data yang akurat. Setelah survei dilakukan dan data-data lengkap, Nehemia menyampaikan perihal yang sudah Allah beritahukan kepadanya. Nehemia membagi visinya, mengajak orang-orang Yahudi, para imam, juga para pemuka dan penguasa untuk mengambil bagian dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nehemia menyampaikan perihal yang Allah sudah beritahukan kepadanya, dan juga kemurahan dan kebaikan Allah yang telah melindungi dan menyertainya, serta membuat hati raja mau memberi kesempatan kepadanya untuk membangun kembali Yerusalem dan tembok-temboknya. Menanggapi hal itu, orang-orang itu bersemangat merespon dan menyatakan kesiapan mereka untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan itu. Inilah berkat firman hari ini, belajar dari Nehemia dalam melaksanakan tugas yang dari Tuhan. Keberhasilan Nehemia karena kekuatan batinnya dekat dengan Tuhan dan kekuatan dalam perencanaan. Biarlah kebenaran firman ini menolong kita juga dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan beri. Baik tugas pelayanan di gereja, tugas dalam rumah tangga, juga tugas dalam pekerjaan kita, di lingkungan kerja kita, juga tugas kita di tengah masyarakat. Kita orang percaya umat Tuhan tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tetapi hidup untuk visi dan misi dari Tuhan. Untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk kerajaannya ditegakkan di bumi. Sampai Yesus Kristus datang kedua kali, menyatakan kerajaannya, kita ada sebagai bagian dari rencananya. Tuhan memberkati kita semua. Sukses. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi ini. Kami belajar sesuatu yang luar biasa tentang kesuksesan Nehemia menjalankan tugas
membangun kembali tembok Yerusalem. Adalah kekuatan batin dan kekuatan dalam perencanaan. Kami mau menangkap kebenaran firman ini dan menerapkan dalam hidup kami. Untuk memiliki kekuatan batin, kami harus punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, melalui doa-doa pribadi maupun doa-doa korporat, melalui ibadah-ibadah kami, dan peka dengar-dengaran akan firman-Mu. Selain daripada itu, kami juga mau belajar menyusun perencanaan segala sesuatu dan juga mendoakannya. Maka tangan Tuhan akan menolong, menyertai setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikian kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang pagi ini berdoa bersama. Apa yang menjadi rencana umat-Mu, baik pelayanan kami maupun pekerjaan umat-Mu, usaha pekerjaan mereka, biarlah keintiman dengan Tuhan membuat mereka peka akan suara Tuhan, mengarahkan langkah demi langkah, juga menolong menyusun perencanaan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga meraih kesuksesan. Tidak hanya berkat kecukupan, tetapi kelimpahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan juga, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati Tuhan berlimpah-limpah. Buka terobosan-terobosan. Dan berkati tangan kami. Apa yang kami buat menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Studi anak-anak kami, masa depan mereka, pergaulan mereka, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak panah yang di tangan pahlawan, terarah dalam panggilan ilahi, hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Menjadi anak-anak yang berguna, penguasa-penguasa yang luar biasa di bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.